Ayo, yang udah pernah ke Borobudur, ada yang pernah kayak gini nggak? Sebenarnya kalian percaya nggak sih sama tradisi memegang arca di stupa ini? Tapi sebelum berdebat percaya atau nggak percaya, lebih pas kalau kita bahas sejarahnya dulu ya. Tradisi menggapai patung Buddha di dalam stupa Candi Borobudur kembali menjadi sorotan nih. Saat kunjungannya ke Indonesia, Presiden Prancis Emmanuel Macron yang ditemani dengan Presiden RI Prabowo Subianto menyempatkan diri untuk mampir ke candi terbesar di Indonesia itu. Di momen inilah, Macron dan Prabowo mencoba memegang patung dalam stupa. Bahkan nih, Seskap Teddy ikut-ikutan loh. Tapi ternyata momen itu mengundang kontroversi segelintir masyarakat dan komunitas Buddha di Indonesia. Tanpa basa-basi, yuk kita cek dulu sejarah dan fakta Candi Borobudur yang katanya nih gak pernah masuk 7 keajaiban dunia. Emang iya? Usut punya usut, kompleks percandian Borobudur ini pertama kali ditemukan oleh pasukan Inggris di bawah pimpinan Sir Thomas Stamford Raffles pada tahun 1814. Dalam bukunya yang berjudul History of Java, Raffles menulis cerita penduduk desa sekitar candi bahwa Borobudur berasal dari kata Boro dan Budur. Boro itu desa di mana candi berada, sedangkan Budur artinya purba. Karenanya, Borobudur diartikan sebagai Boro Purba. Sementara Raffles sendiri berpendapat bahwa Borobudur berasal dari kata Boro yang artinya agung, dan Budur dari kata Buddha, sehingga Borobudur berarti Buddha yang agung. Nah, kalau kata arkeolog Universitas Gadjah Mada, Niken Wirasanti, nama Borobudur sendiri sudah ada entah bagaimana asal-usulnya. Belum ada fakta sejarah yang pasti mengenai asal-usul nama Borobudur. Para ahli memperkirakan bangunan bercorak Buddha terbesar di dunia itu dibangun pada abad ke-8 Masehi dalam masa kekuasaan Mataram kuno, dinasti Shalendra. Kalau legenda warga lokal mengatakan candi ini didirikan oleh arsitek bernama Gunadarma. Warga mempercayai peristirahatan terakhir Gunadarma berada di sekitar Gunung Menoreh setelah ia selesai membuat candi. Tapi khusus legenda Gunadarma ini kebenarannya itu belum pasti secara historis ya. Kalau tadi kita udah bahas soal asal-usul nama, sekarang kita bahas arsitektur bangunannya ya. Kalau lihat dari atas seperti ini, Candi Borobudur tampak seperti lonceng. Bentuk mandala dengan arsitektur punden berundak yang semakin atas semakin mengecil, membuat Candi Borobudur dikenal dengan kemegahannya. Ini hebatnya para pekerja candi zaman dulu. Candi Borobudur dibangun dengan bahan dasar batuan andesit yang terdiri dari 10 lantai. Lalu bukan cuma sekedar bangun begitu saja, ternyata setiap tingkatan memiliki maknanya tersendiri. Filosofi mazhab Mahayana menyebut ketiga tingkatan Borobudur yang meliputi Kamadhatu, Rupadhatu, dan Arupadhatu menggambarkan kosmologi Buddha tentang hubungan ruang, waktu, dan alam semesta. Mandala sendiri merupakan konsep yang dipakai untuk meditasi dan biasanya berbentuk benda untuk memusatkan perhatian. Healing banget gak tuh? Dengan ukuran sebesar ini, kira-kira gimana ya cara mereka membangun Candi Borobudur? Lucunya, masih banyak masyarakat yang percaya bahwa batuan candi direkatkan pakai putih telur ayam. Iya, putih telur ayam yang biasanya digunakan masyarakat untuk merekatkan kaca patri. Tapi bukan gitu konsepnya ya guys. Karena nyatanya bahan perekat pada candi tidak pernah ditemukan. Semua batu pada candi rupanya direkatkan dengan teknik sambung. Batu akan dipahat sedemikian rupa
sehingga antar batu saling mengisi dan mengunci. Mirip-mirip kayak puzzle gitu deh guys. Nah, selanjutnya ada beberapa stupa yang ditata. Salah satu jenisnya yang bentuknya kayak lonceng tadi. Uniknya nih, masing-masing stupa punya arti dan makna berbeda dari setiap bentuknya. Dalam 3 tingkatan tadi, terdapat stupa kurungan berisi arca-arca Dhyani Buddha bersila dengan sikap tangan Dharma Cakra, yang dindingnya memiliki lubang bergaris miring dan tegak. Lubang itu sendiri melambangkan proses tingkat-tingkat lenyapnya sisa nafsu yang terakhir seorang manusia. Lubang dengan garis miring menggambarkan masih adanya sisa nafsu. Sementara yang bergaris tegak di atasnya menggambarkan bahwa nafsu telah terkikis habis dan hati telah tegak lurus. Wah, panjang juga ya sejarah Candi Borobudur ini. Nah, selain sejarahnya yang unik, ternyata Borobudur juga dijuluki sebagai candi agama Buddha dengan relief tercantik, terlengkap, dan terbanyak di dunia. Relief yang menggambarkan perjalanan kehidupan Sang Buddha Gautama itu terukir hampir di semua tingkatan dinding candi, kecuali pada Arupadatu. Asal-usul udah, sekarang kita bahas tentang fakta dan mitosnya ya. Oke, kita mulai dari faktanya dulu. Candi Borobudur diyakini sebagai simbol dinasti Shailendra yang pernah terkubur usai letusan dahsyat Gunung Merapi hingga ditemukan kembali dan dipugar berulang kali. Mengutip dari Balai Konservasi Borobudur, candi ini kemungkinan udah tidak terpelihara sejak abad ke-10 Masehi. Penyebabnya karena pusat kegiatan berpindah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur pasca letusan dahsyat Gunung Merapi pada tahun 1006. 171 tahun setelahnya, barulah candi kembali ditemukan oleh Raffles pada 1814. Fakta lainnya nih, warisan budaya ini sempat diteror bom pada 21 Januari 1985. Tahun itu dikabarkan ada belasan bom yang terpasang di dalam stupa. Namun hanya 9 bom yang meledak, menghancurkan stupa. Sedih ya, dan sampai saat ini dalang utamanya belum diketahui. Fakta ini lebih mencengangkan. Candi yang terletak di Magelang, Jawa Tengah ini dulu dikenal sebagai bagian dari 7 keajaiban dunia. Bahkan gak jarang kan dari kalian yang melihat informasi itu di buku sekolah? Ternyata Candi Borobudur tidak pernah termasuk dalam daftar 7 keajaiban dunia apapun. Hal itu dibenarkan oleh Guru Besar Arkeologi Universitas Indonesia, Agus Aris Munandar, yang menyebut bahwa ada 2 kategori daftar keajaiban dunia. Pertama adalah 7 keajaiban dunia kuno dan 7 keajaiban dunia baru. Nah, Borobudur nggak termasuk dari kedua kategori itu. Eits, tapi jangan sedih, karena Candi Borobudur diakui dunia melalui UNESCO sebagai warisan dunia. Di balik kemegahannya, Candi Borobudur memiliki sejumlah mitos yang melekat di masyarakat. Borobudur dipercaya sebagai jam raksasa, karena stupa puncaknya dijadikan sebagai penanda waktu yang mengandalkan cahaya matahari. Konon katanya nih, masyarakat zaman dulu masih menggunakan jam matahari untuk menentukan waktu. Selain itu, mitos yang beredar di masyarakat menyebut bahwa hubungan sepasang kekasih bisa saja berakhir atau kandas ketika 2 sejoli menyentuh patung singa urung. Bahkan ketika berkata kasar di dekat patung, katanya nih bakal didatangi roh patung di dalam mimpi loh. Waduh, ngeri juga ya. Tapi itu mitos. Lanjut nih, hal yang paling terkenal seantero jagat raya dan berkembang menjadi cerita rakyat adalah mitos Kunto Bimo. Mitos ini mempercayai bahwa siapapun yang berhasil menyentuh bagian tertentu dari arca yang ada di dalam stupa candi
maka semua keinginannya bakal terkabul ataupun memperoleh keberuntungan. Kayak Presiden Macron yang baru-baru ini ikut-ikutan nih pegang arca di stupa itu. Kira-kira beliau punya keinginan apa ya? Oke, yang terakhir banget nih, teori Candi Borobudur yang saat ini banyak diketahui masyarakat luas. Ternyata dikait-kaitkan dengan Nabi Sulaiman. Dalam kisah Nabi Sulaiman sendiri, ada sebuah tamasil atau relief yang konon katanya dibangun oleh jin. Bahkan relief itu masih ada dan bisa dilihat di dinding Borobudur. Namun ternyata teori ini masih menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat sekitar. Menarik ya kisah-kisah di balik Candi Borobudur. Kalian lebih suka yang mana nih? Mengetahui fakta atau mitosnya? Selain jadi ilmu pengetahuan yang paling penting saat kesini, cukup nikmatin aja lah ya. Dan jangan merusak. Gak usah aneh-aneh. Kita sebagai masyarakat justru harus ikut menjaga warisan budaya ini. Jadi gitu. Oh, begitu. Gimana? Kalau ada fakta lain yang menarik atau mitos lain, boleh tulis di kolom komentar ya. Saya Vina Putih izin pamit, sampai jumpa di Oh Begitu selanjutnya.